Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التفسير والتأويل يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, kekuatan imun, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayungkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat fardu zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sangat terbatas ini, izinkan kembali saya menyampaikan kultum dengan tema pada hari ini pentingnya produk halal dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fungsi harta kekayaan yang kita cari atau yang kita kumpulkan tak lain dan tak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Atau yang disebut dengan kebutuhan konsumsi. Dalam Al-Qur'an khususnya ayat yang berbicara tentang kebutuhan konsumsi ini sangat banyak sekali. Bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan tentang kebutuhan-kebutuhan lain. Contohnya kebutuhan menuntut ilmu, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan kenyamanan. Di sini jelas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya konsumsi. Yang tidak bisa lepas daripada yang namanya makan dan minum. Semua kita memerlukan makan, semua kita memerlukan minum. Sekadar ilustrasi saja, andaikan biaya makan dan minum kita memerlukan 50.000 dalam sehari, kemudian kita bayangkan, kita sangkutkan dengan umur kita berkisar 57 sampai 63 tahun, maka total biaya konsumsi untuk makan dan minum kita perlukan dalam masa 356 hari kali 57 sampai 63 tahun, kemudian kali 50.000 per hari, maka biaya makan dan minum itu lebih kurang 1 miliar yang kita perlukan selama kita hidup dalam masa 57 sampai 63 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu belum termasuk biaya kesehatan, belum termasuk biaya pendidikan. Itulah sebabnya mengapa orang lebih memiliki makan, lebih memiliki minum ketimbang untuk berobat atau untuk sekolah. Begitulah pentingnya makan dan minum dibandingkan yang lain. Walaupun pada dasarnya kebutuhan ini tidak bisa dipisahkan.
Di samping kebutuhan konsumsi makan dan minum kita memerlukannya, tentu kita juga memerlukan kebutuhan pendidikan, begitu juga kebutuhan untuk kesehatan. Tapi jika terjadi prioritas dalam kebutuhan ini, tentu kebanyakan di antara kita memprioritaskan kebutuhan makan dan minum. Maka banyak di antara kita rela untuk tidak berobat demi mendapatkan makan dan minum. Begitu juga seterusnya, banyak di antara kita yang rela untuk tidak sekolah, yang rela untuk tidak menuntut ilmu, yang jelas bisa makan dan minum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa lepas daripada yang namanya makan, tidak bisa lepas daripada yang namanya minum, maka di sini pentingnya produk halal. Yang kita makan harus produk halal. Begitu juga yang kita minum juga harus produk halal. Dalam surah Al-Mu'minun tepatnya ayat 51 Allah ingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Inni bima ta'maluna alim. Allah ingatkan kita melalui ayat ini. Allah perintahkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah Rasul. Perintah terhadap Rasul tentu juga pada umumnya perintah terhadap kita sebagai pengikut Rasul tersebut. Apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini? Kulu minat thayyibat. Makanlah dari perkara-perkara yang baik. Makanlah dari perkara-perkara yang halal. Nah, di sini ulama mengatakan bahwa produk halal itu dia punya keterkaitan antara tiga hal. Yang pertama zatnya itu mesti halal. Jadi produk halal dalam Islam pertama itu diukur daripada zatnya harus halal. Artinya Allah halalkan dalam Al-Quran, maka dia halal secara zatnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses mendapatkannya mesti juga dengan cara yang halal. Walaupun zatnya halal, tapi cara kita mendapatkannya dengan proses yang tidak halal, bertentangan dengan aturan syariat Islam, maka kehalalan tersebut akan terganggu. Begitu juga seterusnya, proses pengolahannya juga mesti dengan cara yang halal. Walaupun zatnya halal, walaupun kita dapatkan dengan cara yang halal, tapi kita kelola dalam proses pengolahannya tidak mengikuti aturan syariat Islam, maka kehalalannya juga akan terganggu. Maka contoh sederhananya, kambing. Secara zat itu halal. Artinya agama membenarkan kita untuk memakan kambing. Nah, yang kedua, macam mana cara kita mendapatkan kambing tersebut? Apakah kita dapatkan dengan cara yang halal? Maka tentu kehalalannya terjamin. Andaikan kita dapatkan dengan cara yang haram, yang bertentangan dengan agama, maka yang pada dasarnya zat kambing itu adalah halal, tapi karena didapatkan dengan cara atau dengan proses yang tidak halal, maka kehalalannya tetap akan terganggu. Begitu juga seterusnya. Macam mana proses kita pengolahan kambing tersebut sebelum kita makan? Apakah kita ikuti proses yang diatur oleh syariat Islam? Salah satu contohnya, mesti disembelih dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Kalaulah kita sembelih tidak menyebut nama Allah Ta'ala, walaupun kambing itu pada dasarnya zatnya halal, kita dapatkan dengan cara yang halal, tetapi pengolahannya kita tidak ikuti aturan syariat Islam, maka secara otomatis kehalalannya tetap akan terganggu. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memakan makanan atau minuman yang baik lagi halal. Suatu ketika pernah diceritakan
dalam tafsir Kementerian Agama itu disebutkan bahwa ada Ummu Abdillah namanya, pernah mengantarkan satu teko air susu kepada Rasul dengan tujuan supaya setekuk air susu ini dijadikan Rasul sebagai menu bukaan puasanya ketika itu. Akhirnya Ummu Abdillah menyuruh pesuruhnya untuk datang mengantarkan setekuk air susu ini kepada Rasul. Maka ketika sampai setekuk air susu ini ke Rasul, Rasul merejeknya, Rasul menolaknya. Rasul tidak menerima, dia tolak setekuk air susu ini. Kemudian Rasul menitipkan satu pertanyaan kepada pesuruh Ummu Abdillah tadi untuk ditanyakan kepada Ummu Abdillah sebagai pemilik satu teko air susu tadi. Pertanyaannya, dari mana air susu ini, air susu kambing ini didapatkan? Akhirnya pesuruh Ummu Abdillah tadi datang membawa setekuk air susu tadi kepada pemilik aslinya, yaitu Ummu Abdillah, karena Rasul tidak menerimanya. Kemudian menyampaikan pesan Rasul. Rasul bertanya, setekuk air susu ini didapatkan dari mana? Akhirnya Ummu Abdillah menjawab, setekuk air susu ini saya dapatkan dari perasan kambing saya sendiri. Kemudian untuk kedua kalinya diantar kembali satu teko air susu ini kepada Rasul oleh pesuruh Ummu Abdillah. Namun ketika diantarkan untuk kedua kalinya, Rasulullah tetap menolaknya. Masih Rasulullah menolaknya. Artinya Rasul tidak menerima setekuk air susu ini. Disuruh kembalikan lagi kepada tuannya. Kemudian Rasul menitipkan satu pertanyaan lagi. Kambing itu didapatkan dari mana? Maka disampaikan kembali oleh pesuruh Ummu Abdillah tadi pertanyaan Rasul. Maka Ummu Abdillah menjawab bahwa kambing itu dibeli dengan uangku sendiri. Maka keesokan harinya Ummu Abdillah langsung menemui Rasul. Ya Rasul, sudah 2 kali saya kirimkan satu teko air susu. Kenapa kamu merejeknya? Kenapa kamu tidak menerimanya? Maka Rasul menjawab, begitulah perintah Allah kepada Rasul, supaya memakan, supaya meminum dari perkara-perkara yang halal lagi baik. Oleh karena itu saya sengaja merejeknya 2 kali. Saya ingin tahu apakah air susu ini terjamin halalnya atau tidak. Begitu juga apakah air susu ini sumbernya itu dari yang halal atau tidak. Sehingga kalau saya sudah mendapatkan itu, barulah saya memakannya atau barulah saya meminumnya. Sehingga untuk ketiga kalinya, barulah Rasulullah menerima setekuk air susu yang diberikan oleh Ummu Abdillah kepadanya setelah Rasul mengecek bahwa betul-betul terjamin kehalalannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah usaha Rasul, begitulah semestinya kita umat Islam menjaga pola, menjaga segala bentuk makanan, segala bentuk minuman yang kita makan, karena pada dasarnya makanan dan minuman itu sangat berat, sangat besar pengaruhnya terhadap jiwa raga kita. Dalam ayat ini jelas sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak Rasul untuk memakan, untuk meminum dari perkara yang halal lagi baik, kemudian barulah Allah katakan wa'malu sholiha. Lakukanlah amal soleh. Di sini menurut para mufassir sangat menarik sekali. Kenapa Allah perintahkan kita makan dulu, minum dulu dari perkara yang halal, terus baru kita melakukan amalan soleh? Ternyata menurut para mufassir, amalan soleh yang kita lakukan akan terganggu jika makanan, minuman yang kita makan, yang kita minum bersumber daripada yang haram. Maksudnya apa saudara sekalian? Bisa saja amalan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Efeknya karena kita memakan, karena kita meminum dari perkara yang haram. Maka dalam hadis nomor 10 dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah diceritakan oleh Imam Nawawi, summa zakara ar-rajula yutilus safar. Diceritakan oleh Imam Nawawi bahwa Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, ada seorang laki-laki
yang melakukan perjalanan yang sangat panjang sekali. Perjalanannya sangat jauh sekali. Sehingga dengan jauhnya perjalanan tersebut, lamanya perjalanan tersebut, kata Nabi, maka dia aghbara, rambutnya itu kusut. Tidak rapi lagi rambutnya, karena lamanya dia melakukan perjalanan. Kita bayangkan saudara sekalian, perjalanan di zaman Rasul tidak seperti perjalanan hari ini. Transportasi di zaman Rasul tidak seperti transportasi hari ini. Sangat manual sekali. Orang pergi berjalan di zaman Rasul itu hanya jalan kaki. Atau kalau tidak mengendarai kuda. Jalan di zaman Rasul tidak seperti jalan kita hari ini. Ada tolnya, ada semenisasinya, ada aspalnya. Maka diceritakan oleh Rasul, karena lamanya seorang ini melakukan perjalanan sehingga rambutnya itu sudah kusut. Tak rapi lagi. Karena banyak debu-debu jalanan yang dia hadapi ketika dia melakukan perjalanan tersebut. Kemudian Nabi katakan, wa mat'amuhu haram. Sayangnya, makanannya itu bersumber daripada yang haram. Wa mashrabuhu haram. Begitu juga kata Nabi, minumannya sayangnya bersumber dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Begitu juga pakaiannya itu bersumber dari yang haram. Wa ghuziya bil haram. Bahkan seluruh kebutuhan hidupnya itu sumbernya dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Andaikan makanannya, andaikan minumannya, pakaiannya, segala kebutuhannya tidak halal, artinya haram, atau didapatkan dengan cara yang haram, macam mana pula mungkin kata Rasul, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pula mungkin amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara makanan, minuman, pakaian yang dia gunakan untuk berdoa, yang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah taala bersumber daripada yang haram. Wal iyyazu billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya kita memakan. Begitulah pentingnya kita menjaga segala konsumsi, terutama makanan, minuman, pakaian. Mesti kita pakai, mesti kita makan, mesti kita minum, terjamin kehalalannya. Baik dari segi zatnya maupun dari segi cara kita mendapatkannya, begitu juga bagaimana cara kita mengolahnya. Mudah-mudahan kultum pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk senantiasa berusaha menjaga segala bentuk makanan, minuman dan pakaian kita dari perkara-perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.